Jadi hari ini belajar tentang variabel deviasi dan linearisasi. Nah, hanya saja variabel deviasi itu ada jamak. Nah, mari kita bahas satu per satu. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, setidaknya kalian bisa menghitung variabel deviasi. Itu ada banyak, nanti kita bahas satu per satu. Kemudian kita diharapkan juga bisa menghitung linearisasi dari suatu sistem yang non linear. Jadi dilinearisasikan. Jadi biasa dengar kata pengukuran penyimpangan. Jadi kalau jika suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan, jadi ini ya, ada ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Nah, itulah pengukuran penyimpangan. Jadi itu kan ada banyak angka, misalnya ada 6, 5, 5, 5, 6 lagi, kemudian mungkin 4, kemudian 5 lagi. Ya, diambil rata-ratanya. Oh, ternyata rata-ratanya 5,3. Nah, ini Mi, artinya dari semua ini kok ada perbedaan data yang begitu banyak. Misalnya data penimbangan. Oh, berarti ini penyimpangannya sekian. Berapa selisihnya ini dari rata-ratanya, segitulah penyimpangannya. Nah, jadi perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyimpangan ini digunakan untuk mengetahui luas penyimpangannya. Nih, untuk mengetahui luas penyimpangan data. Atau bagaimana kita ingin melihat homogenitas dari data. Jadi misalnya ada suatu mixer yang kemudian kita ingin melihat kerataan dari kadar NaCl misalnya, atau misalnya kita mixing suatu bahan pangan dalam kuantitas yang besar, sekian ton, lantas kita ingin lihat bagaimana, apakah sudah berhasil mixingnya apa tidak, apakah kinerja dari mixing sudah maksimal untuk meratakan bahan pangan atau tidak. Nah, misalnya diambil beberapa titik dari bagian dari mixing itu, kemudian dilakukan analisa, misalnya contoh sederhananya analisa NaCl-nya misalnya. Dari semua titik itu kita lihat, oh misalnya ada kadar ini pemisahannya, kadar 6, kadar 5, kadar 5, kadar 5, 6, 4. Nah, berarti semakin banyak penyimpangannya berarti kinerja dari mixer itu semakin rendah. Atau semakin kecil penyimpangannya berarti kinerja dari mixer itu tinggi. Nah, ditetapkan berapa sebenarnya standar yang kita ingin bakukan untuk mixer ini, untuk menyatakan mixer kita ini masih bagus atau perlu kita perbaiki. Nah, kalau jauh penyimpangannya berarti dinyatakan mixer belum maksimal bekerja, mungkin mau ditambahkan waktunya. Nah, dicoba lagi tambah waktunya. Oh iya, ternyata waktu kita tidak cukup dengan hanya misalnya setengah jam, mesti 45 menit misalnya. Oh iya, jadilah prosesnya itu diubah, divariasikan menjadi 45 menit. Nah, stabil nah, seperti itu. Itu untuk memantau kinerja dari suatu proses, dari suatu alat, ya, misalnya. Nah, pengukuran penyimpangan ada range, ada mean deviasi, ada standar deviasi, ada variance-nya, kemudian ada koefisien variance. Kita bahas variabel deviasi, ya, deviation variable. Iya. Siapa nama tak? Ini berapa terakhir tak? 13 Pak. 13 Herman saya. Herman siapa? Nur. Sama? Siti Aisyah. Iya. Iya, sama-sama. 16.
deviation variable. Jadi deviation variable itu merupakan selisih antara nilai variabel atau signal dari nilainya pada titik operasi. Nah, seperti itu. Coba kita display. Nah, itu. Kalau titik operasinya konstan, maka ada turunannya seperti ini ya. Intinya ini adalah selisih antara nilai variabel atau signal dengan nilai pada titik operasinya. Nah, jadi ketika misalnya ada selisih antara nilai pada titik operasi dengan nilai variabel atau signalnya, selisihnya itu variabel deviasinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita simbolkan bahwa dia adalah ini variabel deviasi, ada tanda ininya ya. Nah, berarti dia adalah selisih antara nilai variabel itu sendiri dengan nilai pada titik operasi. Nah, seperti itu. Kalau range itu berarti kisaran, ya, kisaran nilai, jarak atau kisaran nilai. Jadi kalau misalnya dia ada kisaran nilai, merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Nah, jarak atau kisaran nilai ini merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil, ya namanya saja range, toh. Jadi kalau misalnya tadi datanya ada paling rendah itu tadi 4, kemudian paling tinggi 6, berarti inilah range-nya 4 sampai 6. Nah, seperti misalnya 6,3, misalnya 4,0. Itu range. Jadi data tertinggi, data terendah itulah range-nya berapa. Jadi kalau misalnya begini berarti 6,3, data terendahnya 4,0. Nah, berarti 2,3. Berarti segitulah range-nya. Nah, ini paling sederhana untuk mengukur range. Jadi ketika misalnya banyak data di Excel, berarti kalau kita diminta untuk range-nya berapa, berarti cari data tertinggi, cari data terendah, selisihkan, nah dapat range-nya. Nah, contoh misalnya data suhu. Yang tertinggi di sini 90 toh. Yang terendah 50. Nah, supaya memudahkan biasanya dia diurutkan dulu. Di Excel kan bisa disort toh. Di aplikasi Microsoft Excel maupun yang lainnya kan kita bisa sort. Nah, jadi makanya ini kita sort dari rendah terkecil. Nah, di sini terdapat terendah 50. Nah, masuklah di sini 50. Tertinggi 90. Nah, masuklah di sini 90. 90 kurang 50, 40. Dapatlah range dari alat A itu sebesar 40. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita urutkan lagi toh, kita sort. Siapa nama tak? Ibril ya, Pak. Ya, lah. Aduh. Empat.
Siapa namanya? Tadi nomor berapa name terakhirnya? 22. Enggak ada 22 di sini. Oh iya, 27 berarti name terakhirnya toh. 23. Kenapa hari ini banyak sekali koleksi? Ini masih ada lagi yang belum hadir ya? Banyak sekali koleksi terlambat. Kenapa bisa terlambat ya? Yang seperti ini yang tidak disukai itu industri. Ya. Mana tadi? Siti Aisyah. Hah? Tadi hadir jam berapa tadi Siti Aisyah? Hah? Pernah bisa belum ya? Ini 18. Simpan. Ya. Ya, tersimpan itu. Berarti tadi tidak tersimpan ya. Nah, ada lagi Wahyu nih. Tadi Sakita, Ayu Vidya izin, Andika Toding Alpa, Hengki Alpa. Ini juga dua ini Andika Toding sama Hengki. Agak kurang di kelas ini. Ini kenapa banyak sekali hari ini koleksi ini terlambat? Saya saja rumah saya di Pampang, saya ke kampus 1 dulu, ada urusan saya. Masih sempat juga ke sini 7.30. Masih sempat ke ruangan dulu. Sebelum 7.30 ke sini sampai sini 7.30. Dari Pampang pergi ke kampus 1 dulu, urus dokumen borang, baru sempat lagi ke sini. Kalian apa? Ada anak dikasih susu dulu atau apa? Mana? Salah satu kalau kita ke industri, fokus group discussion, kebanyakan keluhannya itu. Kalau hard skill Pak bisa kami asah, karena kan tidak secara spesifik mungkin diajarkan. Kami bisa asah, tetapi kalau soft skill itu kebiasaan yang rasa-rasanya susah diatur kembali karena sudah mendarah daging rasa-rasanya Pak, itu soft skillnya. Kedisiplinannya dan sebagainya. Itu keluhannya industri itu. Kedisiplinan, etika, sama soft skill yang kurang. Jadi biar pintar tapi tidak bisa bekerja sama dan sebagainya. Iya, masuk Maki. Siapa? Hengki. Hengki. Berarti 26 ya. Ya. Simpan. Nah, itu ya. Jadi untuk range bisa ya? Sudah bisa semua? Oke. Lanjut ke simpangan rata-rata. Diistilahkan dengan mean deviasi. Jadi mean deviasi ini adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata mean kelompoknya. Nah, rumusnya adalah, jadi misalnya kita mau simbolkan MD, boleh mean deviasi, atau bahasa Indonesianya apa? Simpangan rata-rata SR. Nah, kemudian itu sama dengan apa? Jumlah, ya, jadi jumlah X-nya dikurangi rata-ratanya per jumlah datanya. Seperti itu. Nah, jadi ini rumusnya, jumlah X-nya datanya, kemudian kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan banyak berapa data yang kita kumpulkan. Itulah simpangan rata-rata. Nah, untuk data berkelompok
Ya, berarti kita bisa kalikan dengan jumlah frekuensinya. Nah, jadi simpangan rata-rata jumlah frekuensi dikali titik tengahnya berapa, kemudian kita kurangi nilai X-nya per jumlah frekuensinya berapa. Nah, itu untuk data yang berkelompok. Seperti itu. Misalnya data tunggal, ya, kita mulai dari data tunggal. Kan ini ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, ini kan rumusnya toh. Misalnya ada nilai UTS-nya kelas ini, ya. 50, kita urutkan dulu 50, 50, 60, 70. Nah, ini ternyata berapa data semua ini? 10, ya. Berarti N-nya sama dengan 10. Nah, nilai X-nya kita buat tabel 50, 50, 60 dan sebagainya. Nah, kemudian rata-ratanya kita rata-ratakan, ini dapat 70. Nah, sehingga X dikurangi X rata-rata, kita hitung nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi masukkan angkanya 101 masuk ke sini. Kemudian jumlahnya semua kan 10. Nah, masuk ke sini. Dapatlah 10,1. Ada yang mau ditanyakan? Dari mana dapat 20 ini? 70 kurang 50 toh? Ini 70 kurang 50. Jadi kalau ini 70 kurang 90, 20 juga. Jadi tidak ada tanda plus atau minus karena ini selisih. Nah, jadi hilangkan plus minusnya. Jadi selisihkan semua ini dengan 70. Dapatlah ini. Dah? Nah, jadi jadi ini semua dijumlahkan mendapatkan 701. Kemudian 70 ini kan nilai rata-ratanya, average-nya dapat 70. Nah, kemudian selisih antara ini dengan ini itu menghasilkan tabel kolom ketiga ini. Nah, sehingga mendapatkan nilai 101. Nah, itu yang dikatakan jumlahnya ini ini kan X dikurang X rata-rata. Ini kemudian kita jumlahkan. Nah, dapatlah nilai 101, masuk di sini. Nah, berapa jumlah datanya itu? 10. Nah, dapat nih 101 dibagi 10 menjadi 10,1. Itu artinya rata-rata nilai UTS 10 orang mahasiswa sebesar 70. Jadi rata-ratanya 70, tapi simpangannya berapa? 10,1. Nah, seperti itu. Bisa semua cari dapat ini min deviasi. Jadi kalau nanti misalnya bakalan ada banyak data, misalnya itu ada 50 data suhu, misalnya data suhu dari suatu alat. Kemudian kita ingin diminta menghitung mulai dari range-nya, kemudian min deviasinya dan sebagainya. Ya, apa itu? Kan itu Pak, saya hitung tadi rata-ratanya itu X-nya 70,1 Pak. Apakah kalau yang di sini Pak dibulatkan saja jadi 70? Oh, berarti ada kekeliruan di sini. Ganti nanti berarti jadi 70,1 di sini. Berarti ini keliru. Artinya selisihkan menjadi 70,1 sehingga di sini nanti jadi 20,1 ya. Seperti di sini jadi berapa? 10,1. Ini 0,1. 0,1 sama di sini.
Nah, jumlahkan mi semua nanti ini, berarti berapa jadinya itu? 102 jadinya itu jadinya 102 dibagi 10. Jadinya nanti ini 10,2. Jadi ini diganti menjadi 10,2. Ada kekeliruan di situ. Makanya tadi dicari jumlahnya supaya bisa dibagi n. Nah, ternyata kenapa bisa jadi 70? Ada kekeliruan di situ. Jadi ini ya nilainya 10,2. Jadi langsung dinyatakan nilai rata-rata UTS 10 orang mahasiswa ini itu sebesar 70,1 dengan simpangan 10,2. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kemudian untuk data berkelompok, contohnya ini ya. Ada nilai, tapi dia dinyatakan dalam rentang. Biasanya misalnya apa biasanya kita itu? A minus, B plus, B minus. Kemudian apa ini lagi? C plus, C. Misalnya mahasiswa ini sampai C, tidak ada lagi yang C minus. Dia sampai C saja. Jadi rentang itu antara A sampai C. Kalau mahasiswa itu kalau kita punya data dalam bentuk A minus, B plus, B, jadinya kan kita tidak tahu berapa nilai sebenarnya. Misalnya kita ingin melihat karyawan, kita mau lihat sebenarnya apakah memang yang karyawan kita rekrut ini rendah dalam hal hard skill waktunya mereka menempuh pendidikan. Kita tampung semua dulu ini berapa rata-rata nilainya, apakah A minus, B plus, B minus, C plus, C. Tapi di ijazah tidak menuliskan angka, dia cuma menuliskan ini A minus, B plus, B. Seperti itulah kasus di mana kita mesti menggunakan rumus ini. Karena dia dinyatakan dalam bentuk range, kita tidak tahu angka pasnya berapa. Kita cuma tahu dia A minus, B plus, B. Dari situ kita bisa tahu C itu nilainya sekian, A itu nilainya sekian, dan sebagainya. Kita himpun ternyata dari 70 SKS ini misalnya mahasiswa, ternyata atau dari 70 mata kuliah misalnya ternyata nilai C-nya itu ada 2 mata kuliah, nilai C plusnya ada 6, nilai B minusnya 15, 20, 16, 7 dengan 4. Jadi ada frekuensi. Dicarilah titik tengahnya. 60 sampai 64 titik tengahnya 62 Jadi kalau kita 60, 61, 62, 63, 64 1, 2. Inilah nilai tengahnya. Nilai tengah. Masuk ke sini semua. Terus kita kalikan F dengan X, frekuensi dengan titik tengahnya. 2 kali 62 124 dan sebagainya. Ini 4 kali 92 itu 368. Sampai di sini bisa? Kemudian kita ambil lagi nih selisihnya. Dapatlah 15,64. Jadi kita simbolkan dia seperti ini. Dapat selisihnya 15,64. Ini 10,64. Ini 5,64 dan sebagainya. Kemudian dikalikanlah F dikali X ini. Jadi ini dikalikan dengan ini, dapatlah nilai ini. Setelah itu tadi kan ini digunakan X rata ini digunakan untuk mencari nilai rata-ratanya, untuk kita bisa dapatkan selisih di sini
barulah kita cari simpangan rata-ratanya, atau mean deviation. Nah, jadi masukkan lagi jumlah f xix ini masuk ke sini, kemudian jumlah frekuensinya ini masuk ke sini. Nah, barulah dapat nilai SR-nya, SR 5,5. Nah, sehingga dikatakan bahwa rata-rata nilai statistik misalnya untuk dalam 70 mata kuliah itu rata-ratanya 77,64, tapi dia mempunyai simpangan rata-rata 5,5. Ini dia kan. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk mencari ini mean deviasi untuk data berkelompok? Yang Kolom. rata-rata caranya berapa 15,64. Oh ya, saya hapus dulu ini coretan saya, Dik. Nah, yang mana yang ini? X dikurangi X rata-rata, berarti cari dulu nilai X-nya. Berarti ini X-nya tuh 62. Kurang X rata-ratanya 77,64. Berarti ini dikurang 77,64 berapa? 15,64. Nah, ini dikurangi 77,64 berapa? 14,36. Nah, X itu kan sudah jelas tuh, ini tuh. Sedangkan X rata-rata ini di bawah. Bagaimana? Jadi kalau saya kasih data misalnya apa ya? Kategori mixer misalnya. Oh, ini kualitas mixer. Jadi biasanya orang mixer misalnya dia cari homogenitasnya. Kemudian masuklah range angka-angka. Ya. Ya, saya absen ke dulu. Berarti Andika Toding di. Ya. Berarti 3 bukan 40 tahu ya. 40. Iya, sama-sama. Simpan. Oke. Ya. Jadi saya simpan permanen ya. Dari Mita, Wahyuni sakit, sisa ini yang izin, ayo fit dia. Ya, yang hadir tepat waktu tadi cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, cuma 6 orang tadi yang hadir tepat waktu, yang lain terlambat. Jadi bagaimana? Jadi misalnya sebuah mixer yang kemudian kita lihat, atau sebuah alat apapun itu, atau sebuah proses apapun itu, di mana efektivitasnya misalnya dihitung, kemudian nanti operatornya memberikan atau karyawan yang bertugas untuk menilai efektivitas itu, biasanya yang bertugas itu orang laboratorium. Dan kebanyakan diambil dari lulusan teknik kimia, karena dia ditugaskan untuk mengukur apa? Kualitas proses. Jadi ada kualitas proses, apalagi kualitas alat, kemudian apalagi bahan baku, apalagi produk. Nah, jadi misalnya ditugaskan untuk mengukur efektivitas. Jadi kinerja itu kan bisa dilihat dari apa? Efektivitas dengan efisiensinya, misalnya dia ukur kinerjanya, oh dia kasih ternyata hari ini A, kemudian mungkin besok B plus dan sebagainya, Nah, dari sini dalam 1 tahun misalnya ada 70 data dihimpun, oh
kinerjanya dia rentangnya antara A sampai C. Nah, di handphonemu, oh ternyata nilai rata-rata dari kinerja Mixerta ini dalam tahun ini sebesar 77,64, simpangannya itu 5,5. Nah, kita itu diminta mengganti alat tak ketika misalnya simpangannya itu sudah 10. Oh, berarti alat tak masih bisa kita gunakan tahun depan. Kalau lebih dari 10, nah, biasanya langsung kita laporkan ke manajer lakukan meeting nih, dia biasa cari penggantinya seperti itu. Pernah tidak makan suatu produk beda rasanya antara yang di atas pas yang di bawah beda? Nah, di situ orang quality bertugas untuk memastikan itu. Nah, bagaimana untuk mendeviasi? Bisa semua menghitung? Ya. Lanjut ke standar deviasi atau simpangan baku. Nah, jadi kalau standar deviasi itu biasa dengan standar deviasi itu menunjukkan tingkatan atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya. Nah, kapan kita gunakan standar deviasi? Ketika kita ingin memperlihatkan seberapa besar perbedaan data. Jadi seberapa besar perbedaan data yang ada dibandingkan dengan rata-rata dari data itu sendiri. Jadi ada lagi dua macam lagi, ada data tunggal, ada data berkelompok. Ketika datanya saya tunggal, jadi langsung nilai 70,1, 70,352, 70, ini ta. Nah, berarti rumusnya ini S sama dengan jumlah dari X kuadrat. Jadi nilai X ini dikuadratkan, kemudian dikurangi jumlah datanya, kemudian kurangi 1. Nah, dibagi jumlah datanya dikurangi 1. Itu untuk standar deviasi. Biasanya kita simpulkan S, standar deviasi, atau kalau mau SD juga boleh. Cuma jangan sampai dikatakan sekolah dasar toh. Jadi SD sama dengan bla bla. Nah, contoh, misalnya kelas ini nilai UTS-nya misalnya dari 10 mahasiswa, datanya ini ta. Jadi langsung semua keluar nilai datanya. Oke. Cari nilai S-nya. Nilai S-nya kan masing-masing ta, masukkan. Jumlahnya berapa? 701. Tuh, jadi ini jumlah di sini ya. Nah, kemudian rata-ratanya ini berarti berapa? 70,1. Misalnya ini rata-ratanya 70 toh. Berapa 700 toh? Nah, berarti dia kan ini min 20. Min 20 min 10 0. Ini 6 10 15 20. Nah, sebenarnya dia kan di sini ada kekeliruan toh. Di sini 70,1 berarti di sini min 20,1, min 20,1, min 10,1. Nah, cuma karena sudah terlanjur dihitung, anggaplah misalnya dia nilainya 70 toh. Kemudian kita selisihkan. Dapatlah ini masing-masing selisihnya. Kita beri simbol seperti ini. Kemudian kita kuadratkan lagi. Jadi nilai X di sini kita kuadratkan. Jadi 50 pangkat 2. Oh, bukan ya, ini nilai, berarti jadinya ini begini ya. Nah, ini berarti ini harusnya ya. Coba clearkan dulu. Nah, ini dipangkat 2 kan. Nah, begini maksudnya ini. Nah, ini dipangkat 2 kan, berarti min 20 kali min 20. Jadinya apa? Min atau plus? Plus. Ya, karena min kali min jadinya plus ta? Jadinya 400. Jadilah ini. Pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. 0 pangkat 2 berapa?
Ya, 0 kali 0 kan 0 toh. Nah. Oke. Nah, semua masing-masing dijumlahkan, dapat ini, dapat 1661. Dihitunglah nilai standar deviasinya, SD-nya. Nah, sama dengan akar dari jumlah X kuadrat dibagi N dikurang 1. Jumlah X kuadratnya tadi berapa? Nah, ini tuh. N-nya berapa? 10. Dikurangi 1, itu rumusnya dari rumus ini. Nah, sehingga 1661 dibagi 69 dapat 184,556. Tarik akarnya, akar pangkat 2 dari 184,556 dapat angka 13,58. Sehingga standar deviasi dari 10 orang mahasiswa ini untuk nilai UTS-nya sebesar 13,58. Jadi anggaplah misalnya suatu alat pengukuran suhunya misalnya, ya. Nah, berarti standar deviasi suhu dari alat itu sebesar 13,58. Mana? Bisa menghitung standar deviasi? Atau ada yang belum bisa? Ya. Apa itu? Nah, harusnya ini 70,1 ini. Jadi nanti kalau kita menghitung 70,1, ini hanya pemisalan saja. Semakin kita tidak bulatkan, semakin semakin tinggi keakuratannya. Alangkah baiknya tidak dibulatkan. Makanya itu kita menghitung biasa di Excel. Di Excel itu kan meskipun kita tampilkan misalnya adalah 2 angka di belakang koma, tapi sebenarnya di Excel itu tetap tersimpan datanya. Nah, jadi kan sekarang sudah komputerisasi mita, jarang lagi jadi di Excel bakalan muncul seperti ini. Tapi sebenarnya datanya itu tidak seperti ini. Nah, dia cuma menyetel bahwa dia tampilnya itu cukup di pembulatan seperti ini. Tetapi sebenarnya data yang tersimpan di Excel itu di database-nya itu yang aslinya ini. Seperti itu. Nah, hanya kalau mau ditampilkan sampai 10 angka di belakang koma, jadinya nanti bagaimana Excel-nya toh? Seperti itu. Jadi cukup penampilannya, tetapi untuk ukuran sebenarnya Excel tetap menyimpan data yang sebenarnya. Nah? Ya, apa itu? Kan tadi di bagian yang bagian nilai ukuran yang rata-rata itu ada yang tidak pakai minus hasil ukuran hasil itu. Yang mana itu? Oh, yang ini. Ya, memang untuk ini standarnya itu tidak diminuskan karena dia cuma mencari selisihnya. Toh nanti juga ini bakalan jadi plus J, jadi sama J. Intinya kita mencari ini selisihnya, toh. Jadi biar kita kasih minus di sini, karena kan nanti mau dina kuadratkan bakalan jadi plus J semua. Toh? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Untuk mendefinisi dengan standar deviasi saya belum dapat titik perbedaan penggunaannya Pak, karena tadi yang kalau yang dari saya tangkap itu kayak menghitung ini besar simpangan saja Pak, mungkin secara ininya kualitas jadi itu bagaimana Pak perbedaan antara keduanya Pak? Intinya begini, kalau min deviasi berarti
dia adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata min dari kelompoknya. Kalau standar deviasi, tingkat atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya. Nah, intinya bahwa biasanya di dalam data itu misalnya efektivitas alat toh, kemudian kita ukur kinerja alatnya berapa persen misalnya. Itu ada standar. Misalnya dia minta standar deviasinya itu minimal sekian. Atau kalau dia minta min deviasinya sekian, nah, minimal bla bla bla. Dari standar inilah standar inilah kita mengambil acuan bahwa saya harus mengukur standar deviasinya karena alat ini memang dikatakan berkinerja masih baik kalau standar deviasinya sekian, baru kehitung standar deviasinya. Kalau dia maunya min deviasi sekian, hitung juga min deviasinya, begitu. Biasanya kita bisa dikasih data, ada data bahwa ini alatnya, kita diukur bagaimana mengukur kinerjanya, ini standarnya. Kita hitung ternyata standarnya standar deviasinya sekian. Berarti yang saya ukur adalah standar deviasinya. Cari ini ambil rata-rata pengukurannya setiap hari, himpun per bulan, per tahun, baru kita simpulkan tahun depan masih bisa kita gunakan atau tidak. Seperti itu gambaran penggunaannya di industri, Ada lagi pertanyaan? Nah, ada lagi nih ya. Dari hasil survei yang melihat bagaimana kepemimpinan 10 orang mahasiswa, jadi survei ini ya, ceritanya bagaimana melihat soft skillnya mahasiswa atau kepemimpinannya yang aktif dalam organisasi intrakampus. Jadi ini ada datanya ya, memperlihatkan nilai kepemimpinan 10 orang responden. Kenapa Andika Toding main HP terus? Mau belajar atau mau main HP? Kalau mau main HP di luar siapa-siapa yang mau main HP di luar saja. Saya tidak bakalan melarang kalian di luar, terserah mau main game, mau main apa di luar bebas main HP di luar. Ya. Nah, data dari soft skill untuk kepemimpinan 10 orang mahasiswa ini, ya, betul. Iya, apa itu? Iya. Iya. Tergantung dari ya kita melihat standar kinerja alatnya. Iya. Standarnya bisa jadi ada, bisa jadi juga belum ada, kita yang tetapkan tersendiri itu adapun misalnya mixer tergantung dari kita dirapatkan misalnya berapa sebenarnya kapan sebenarnya kita mau gantiin alat. Kalau misalnya simpangannya sudah terlalu tinggi yang menyebabkan kualitas produk terlalu rendah berarti pada angka segitu kita tetapkan standar deviasinya dan sebagainya. Nah, kita tetap jadi standar itu bisa jadi memang sudah ada dari alatnya, bisa jadi juga tidak ada tetapi kita yang tetapkan disesuaikan dengan kebutuhan proses yang kita mau bagaimana kualitasnya karena kan ada juga produksi yang memang prosesnya itu harus berkinerja tinggi, ada juga yang tidak perlu kinerjanya terlalu
dispesifikkan tinggi sekali, tah? Nah, seperti itu. Misalnya bagaimana ya industri, bagaimana membedakan industri itu. Misalnya kadar kalsium, tak? Beda itu kalau kadar kalsium hasil dari suatu industri bahan baku material dengan pangan. Kalau pangan pasti pengaruhnya tinggi sekali, atau tinggi rendahnya kalsium berpengaruh terhadap produk pangannya. Misalnya pakan ternak, tinggi rendahnya dari pengadukan di kalsium fosfat atau LSG, LSP. LSG itu limestone granular, LSP itu limestone powder yang merupakan sumber kalsium untuk pakan ternak. Nah, itu sangat berpengaruh tinggi terhadap kualitas pakan ternak. Bisa sampai kalau terlalu rendah kalsiumnya bisa ayamnya lumpuh misalnya. Itu berarti mixernya kinerjanya harus tinggi, karena harus memastikan bahwa kalsiumnya ini ada pada seluruh bagian pakan ternak itu. Jangan sampai ada karung yang rendah kalsiumnya, ada yang tinggi kalsium tinggi kalsium, ada yang rendah kalsiumnya dikonsumsi oleh peternak dibeli oleh peternak tertentu, lantas lumpuh ayamnya, kan berakibat tinggi. Tapi kalau industrinya itu CA-nya hanya untuk misalnya untuk semen kan atau bahan baku material lain, berarti kan tidak apa-apa kalau misalnya, artinya kalsium yang begitu range-nya begitu tinggi untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beda sama kalsium untuk pakan ternak, range-nya itu tidak boleh terlalu jauh. Nah, dari situ kita ukur kinerjanya. Berbeda kinerja dari mixer bahan material dengan mixer bahan pangan gitu. Dilihat dari pengaruhnya kalau apakah kinerja alat ini memang harus betul-betul tinggi sekali untuk menghasilkan kualitas produk yang memang kita mau kualitasnya itu betul-betul dipantau secara tinggi, range-nya itu harus rendah atau penyimpangannya harus rendah, karena kalsium itu akan dibutuhkan untuk ternak misalnya. Satunya kalsiumnya untuk bahan bangunan, jadi biar kinerjanya misalnya agak rendah dibanding mixer ini masih bisa digunakan, karena toh juga digunakan untuk bahan bangunan yang masih tergolong berkualitas ketika ada penyimpangan sebesar sekian, ya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini kan tadi Ya. biasanya ada alat yang memang sudah ada standar deviasinya dan ada juga yang belum. Ya. Nah, bagaimana misalnya jika alat kita ini memiliki standar deviasi sekian, sedangkan kita mau produk yang standar deviasinya ini seperti ini, seperti tadi yang dijelaskan Bapak bahwa misalnya untuk mixer di pengolahan bahan dengan bahan pangan itu berbeda. Ya. Nah, bagaimana ini caranya Pak kita atur untuk alat ini standar deviasinya supaya segini Pak? Biasanya alat yang sudah ada standar itu biasanya ada peruntukannya juga. Iya. Misalnya mixer untuk pakan ternak, mixer untuk ini, jadi sudah jelas nih bahwa ini bakal dipakai untuk industri apa. Karena kan beda jenis mixernya Memang dalam pemasaran itu sudah jelas. Misalnya ini mixer, memang ini mixer dengan desain untuk pakan ternak misalnya. Ini mixer untuk bahan material, beda kiannya biasanya sudah ada secara spesifik seperti itu. Tapi itu hanya rekomendasi dari pabrik bahwa kapan kalian ini perlu mengganti alat kalian. Kalian mau ikuti mau tidak ya terserah kalian, mau tentukan sendiri. Misalnya saya lebih mau kualitasnya lebih ini, berarti range-nya lebih rendah simpangannya harusnya lebih rendah, berarti kurang ini. Nah, jadi kita bisa mengikuti bisa tidak, tentukan sendiri seperti itu. Cuma ada namanya rekomendasi pabrik. Sama misalnya oli, kan ada rekomendasi pabrik kapan kalian harus mengganti olinya. Berdasarkan kita mau lebih duluan daripada itu, mau lebih lambat sedikit daripada itu kan dari kalian. Bagaimana kalian mengatur schedule itu
Sama juga begitu. Ada rekomendasi pabrik biasanya. Kapan saya harus melakukan balance terhadap mobil ini. Mobil ada biasa standar pabrik bilang setiap sekian kilometer atau bulan kalian harus lakukan balancing terhadap mobil itu. Nah, kita sesuaikan lagi dengan mobil tak seperti itu. Misalnya standar dari pabrikan olinya itu diganti tiap 5.000 km. Tapi saya baru 1.000 km mau saya ganti karena terlalu lama kena macet. Kalau macet kan tidak jalan kilometernya, tetapi tetap berputar, tetap panas mesin, tetap olinya berkurang kualitasnya. Jadinya saya ganti. Jadi ada standar yang kita tentukan sendiri karena kondisi kitanya seperti itu. Gitu. Tah? Penyesuaian. Biasanya itu misalnya oli di suatu pabrik yang besar, biasanya itu ada orang teknik kimia ambil lagi sampelnya itu oli, atau ambil sampelnya itu oli. Misalnya pabrik besar toh, sayang toh kalau misalnya olinya masih memiliki standar kualitas yang bagus lantas diganti lagi toh. Jadi diperiksa olinya, diambil sampelnya, misalnya dia pakai oli sekian ton, diambil sampelnya, misalnya di Freeport ya, orang kimia itu biasa ditugaskan, ada yang ditugaskan untuk sampel oli kemudian diukur kualitas oli tersebut. Ini dapat hasilnya sekian, ternyata masih layak. Nah, dibandingkan dengan kinerja alatnya. Nah, seperti itu. Oh iya. Siapa ya? Siapa nama tak lagi? Ayu Vidya. Izin apa itu? Ya, seperti itu gambarannya ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian untuk data berkelompok ya. Jadi ada nilainya seperti tadi, ada frekuensinya, kemudian ada batas kelas atas, kemudian ada X rata-ratanya, kemudian kita selisihkan, kita pangkatkan, terus kalikan frekuensi dikali X kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nih 3425 ini masuk. Nah, kemudian dapat lagi jumlah F 70 dikurangi 1 berapa? 69. Nah, masuk ini ke sini dapat 49,64, akarkan dapat 7,045. Sehingga standar deviasi nilai statistika untuk 70 mahasiswa ini itu sebesar 7,045. Seperti itu. Kemudian varians. Jadi varians dengan SD ini standar deviasi itu sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, jadi varians itu kuadrat dari standar deviasinya. Jadi kalau misalnya kita juga mau tentukan variansnya, berarti itu merupakan kuadrat dari standar deviasi. Ya, kalau standar deviasinya 13,58, ya sisa dikuadratkan.
jadinya variansnya 184,4164. Kemudian standar deviasinya 7,045. Nah, sisa kita kuadratkan sehingga 49,632025. Nah, bisa varians bisa dikuadratkan tak? Kemudian ada koefisien varians. Jadi tadi ada S. Apa itu S tadi? Standar deviasi. Kadang juga orang tulis SD, boleh, terserah. Nah, untuk koefisien varians, misalnya kita beri simbol KV, koefisien varians itu standar deviasi dikurangi dibagi rata-ratanya dikali 100%. Jadi dia dalam bentuk persentase, koefisien persentase. Nah, misalnya tadi 7,045 ini kita bagi dengan rata-ratanya 77,64, bisa kita kalikan 100%, dapat 9,07%. Bagaimana bisa hitung koefisien varians? Untuk linearisasi. Jadi salah satu cara untuk mendekati sistem non-linear dengan sistem yang linear. Linearisasi ini digunakan secara luas untuk mempelajari dinamika proses dan perancangan sistem pengendali, karena dengan linearisasi ini kita bisa mendapatkan sistem linear yang dapat diselesaikan secara analitis dan memberikan gambaran kelakuan proses secara lengkap untuk berbagai nilai parameter proses dan variabel inputnya. Jadi linearisasi dari fungsi non-linear itu Y. Jadi kalau misalnya ini Y ini X. Y ini adalah fungsi dari X. Nah, adalah penggantian fungsi tersebut dengan suatu fungsi linear di sekitar titik operasinya. Kalau titik operasinya kita tulis P, poin P, kemudian dinyatakan X0 Y0, berarti di mana itu anunya? Kalau misalnya dia seperti ini, titik P-nya di mana kira-kira? Ya, pas di sini Nah, ini kan Y, ini X, P. Nah, kalau berarti nilai P-nya ini X berapa? 0, Y0, seperti itu. Nah, fungsi linear pengganti tersebut adalah Y sama dengan F aksen dari X0 dikali X dikurang X0 ditambah dengan Y0. Jadi enggak tahu. Pendekatan sistem non-linear dengan linearisasi hanya akan memiliki nilai yang tepat pada titik operasi. Kalau linearisasinya digunakan jauh dari titik operasinya, maka ada kesalahan besar, karena kita paksa dari suatu sistem non-linear menjadi linear. Nah, seperti itu. Nah, begini ya, tugasnya kalian diminta mencari data entah itu suhu atau tekanan, apalagi variabel-variabel yang ada, suhu, tekanan, apalagi laju alir, apalagi konsentrasi. Kalian ini berapa ya, berapa orang Ki?
Heeh. Jadi silahkan buat data minimal 30 data. Jadi anggaplah terserah mau cari di Google misalnya suatu kasus toh di mana ada suatu alat yang menunjukkan range suhu berapa, tekanan berapa. Pilih salah satunya, entah suhu, tekanan, laju alir atau konsentrasi. Toh dengan 30 data, kemudian kita cari mininya. Silahkan kalian cari. Pertama apa? Range-nya. Range-nya berapa data-data itu. Kemudian cari min deviasinya, simpangan rata-ratanya. Kemudian cari lagi standar deviasinya. Kemudian cari lagi variance-nya dan cari koefisien variance. Ya, ini dia ya. Nah, ini range, min deviasi, standar deviasi, variance, koefisien variance. Oke? Tugas. Jadi ini materi-materi baik itu untuk pengolahan limbah ataupun materi untuk instrumentasi dan penilaian proses akan saya simpan di e-learning karena kita direkomendasikan untuk menggunakan e-learning. Jadi akan saya simpan di e-learning. Jadi satu kali buka e-learning nanti bakalan terstruktur di situ. Pertemuan 1 ini materinya, pertemuan D ini, pertemuan 3 ini, pertemuan 4 dan sebagainya. Pertemuan 5 dan tugas ini tulis tangan terserah kalau mau ketik, tapi ketik begitu yang sama dengan terserah. Jadi bisa ditulis tangan, bisa diketik, tetapi kalau diketik berarti kita print nanti minggu depan dikumpul. Dan kalau dia dalam bentuk file kirim ke e-learning, nanti saya buka menu tugas itu Kalaupun tertulis berarti scan. Tapi scannya ya bagaimana caranya profesional dalam scan meskipun menggunakan HP. Kalau ada printer ya gunakan scan printer. Tapi kalau mau pakai HP kan sekarang banyak aplikasi yang bisa mempercantik hasil scan-nya Nah, scan itu baru masukkan juga di mana? Di e-learning itu supaya Pak, ada pertanyaan. Iya, silakan. Kalau e-learning semua dibuka Pak, yang roomnya itu masih yang besar-besar. Iya, makanya nanti bakalan saya buka, saya enroll ini Nimta semua. Ya. Seperti itu. Nanti kita cek lagi untuk kita kasih tahu ke saya untuk mengingatkan ke saya. Saya nanti bakalan enroll kalian. Harusnya admin yang enroll tapi sampai sekarang belum terenroll, tapi kita direkomendasikan untuk menggunakan itu ya sudah, nanti saya jadi admin tersendiri untuk itu Ya. Ya. Iya. Tadi ada yang bisa Pak diperlukan. Mana itu? Standar deviasi. Yang ini? Tadi yang ada yang pakai batas atas itu Pak. Oh, yang ini? Ya, coba kita tampilkan dulu. Batas atas memang ketetapannya selalu di tanggal 5 Pak dari nilainya Pak. Atau bagaimana Pak?
bagaimana menentukan ini? Batas kelas atas. Coba kita jumlahkan ini secara manual. Kalau ini diganti menjadi 74, apakah hasilnya ini? Coba deh jumlahkan beda itu. Ini jumlahkan secara ini. Jumlahkan jumlah. Ini 74,5. Hah? 556,5. Ya, berarti itu maksudnya toh. Batas kelas atas itu kita tambahkan 0,5. Iya. Terus X rata-ratanya, kalau X rata-ratanya ditahu ya toh? Jadi 556,5 70. Iya. Ya, seperti itu toh? Oke. Oke, bisa Mi? Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya? Ya, jadi maksudnya nanti dari misalnya toh 50 data, nanti kalaupun dia kelola dalam bentuk tunggal dulu, kemudian kelola juga dalam bentuk berkelompok. Nah, kita kelompokkan minimal kelompoknya itu 4. Mengerti Ki? Misalnya suhunya ada 100, 102, 90, 95. Nah, nanti bakalan dari 50 data ini semua hitung secara data tunggal, berarti langsung toh data tunggal ditampilkan. Hitung juga secara berkelompok. Misalnya kita bagi ke dalam 4 kelompok, berarti ada 90 sampai 94 misalnya. Kemudian ada 95 sampai berapa? Ya, 99 misalnya. Nah, kita minimal 4 kelompok. Semakin banyak kelompoknya semakin bagus. Kemudian kita hitung nih yang rentang yang nilai sekian 90 sampai 94 itu berapa angka? Misalnya 5 angka, oh ini 22 angka dan seterusnya tah. Jadi harus menggunakan semua rumus yang ada yang diminta di sini karena harus latihan untuk kesemuanya tah. Frekuensinya kan kita lihat dari data. Jadi dari data itu suhu 90 sampai 94 berapa angka. Jadi sekian frekuensinya. Dari data, jadi harus kita tentukan ini data. Entah ada misalnya di Google atau suatu koran atau apa yang memang melampirkan itu, atau kita buat sendiri. Jelas minimal 30 data. Dari itu kelola data tunggal, jadi semua misalnya 30 data itu kelola secara data tunggal kemudian buatkan lagi tabel secara berkelompok. Jadi misalnya minimal 4 kelompok. Misalnya kita bagi dia menjadi 7 kelompok misalnya. Jadi suhu 90 sampai 94 misalnya berapa frekuensinya? Berapa tulis nih? Oh, ternyata 7 data. Kemudian suhu 95 sampai suhu sekian, 18 data misalnya dari itu tadi kita rangkum intinya dikelola menggunakan semua rumus yang ada di sini
lagi yang mau bertanya? Bisa dikirim file E-learning. sempat Pokoknya akses ke e-learning saja, jangan WA ta. Supaya terekam. Kalau di-upload di WA jadinya tidak diakses e-learningnya. Langsung terbaca nanti di sistem. Jadi kalau misalnya ada asesor, coba buka e-learningnya. Wah, ini aktivitas mahasiswanya apa ini? 0. Ternyata karena di-share di WA tidak ngebuka e-learningnya. Padahal e-learning itu ditujukan untuk bagaimana kalian beraktivitas di situ, terekam aktivitasnya itu secara resmi. Kalau WA, ya tidak ada pihak asesor yang sampai sekarang itu meminta mana aktivitas mahasiswa, tak lihat beda WA tak. Nah, jadinya tak. Nanti kelihatan di situ WA sama sebagainya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan memiliki banyak manfaat. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.